Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariel Firdaus dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 atau Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan 8, dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah terbesar di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sifat, sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pembelajaran tersebut, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam, disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan Nomor 60 Tahun 2014, tanggal 10 Desember 2014, pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakan selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus. Penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 dan 2020. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keluasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat diselesaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini, terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Inti dari kurikulum Merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum Merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan, PAUD, SD, SMA, SMK, SMA, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan, sehingga implementasi kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan. Kesimpulan bahwa kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Kurikulum Merdeka juga lebih fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter profil belajar Pancasila. Dalam sisi lain, kurikulum 2013 lebih berfokus pada pendekatan kompetensi dan memiliki batasan yang kurang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.